Anda masih bersama Dialog Jurnal Pagi dan kami masih menantikan interaktif Anda lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-529-00308 atau 021-529-00311. Dan saat ini di studio telah hadir Ojat Sudrajat, praktisi hipnotis. Mas Ojat, ini kalau kita bicara soal hipnotis, seperti yang disampaikan sama Pak Iqbal tadi di segmen awal, bahwa ini kejadian yang mudah-mudahan tidak pasti terjadi, tapi hampir bisa dipastikan gitu ya. Ini akan terjadi ketika ada tumpukan massa, keramaian, segala macam, orang mau pergi mudik atau arus balik nanti. Nah, ini kalau kita bicara soal hipnotis ini, apa sebetulnya, bagaimana ini sebetulnya? Ya, jadi yang dianggap hipnosis di kalangan masyarakat, entah itu di kalangan polisi ya, kemudian masyarakat, itu ada tiga sebenarnya, tiga modus. Yang pertama adalah gendam, yang kedua hipnotis ilmiah, yang ketiga adalah modus penipuan yang seperti hipnosis. Nah, ketiganya ini memang mirip sekali dengan praktek hipnosis, tetapi kenyataannya sangat berbeda, Pak. Ya. Jadi yang pertama gendam itu memang dengan aliran hitam ya. Jadi memang ada bantuan makhluk halus di sana. Nah, yang pakai ilmu-ilmu itu gitu ya? Betul, ilmu hitam. Ini cirinya sekali tepuk dia langsung nggak sadar. Kemudian sekali tatap mata dia sudah nggak sadar. Itu namanya gendam. Nah, yang kedua adalah hipnotis Islami. Kebetulan yang saya geluti di sana. Hipnotis Islami ini berbeda dengan gendam. Kalau gendam itu bisa kena orang digendam kalau dia lagi melayang-layang pikirannya. Jadi kosong, hatinya tidak kosong. Fokus. Betul, gitu, tidak konsentrasi fokus, gitu tidak ya. Konsentrasi, tidak fokus, kemudian pikirannya melayang. Itu gendam. Tetapi kalau hipnotis ilmiah ini kebalikannya, Pak Rudi. Jadi kebalikannya, ketika dia pengen memasuki kondisi hipnosis, dia harus fokus, harus konsentrasi, harus mengikuti orang yang menghipnotis. Itu hipnotis ilmiah. Nah, jadi ada perbedaan yang sangat signifikan di sana. Yang ketiga adalah yang banyak terjadi di masyarakat, modus penipuan seperti hipnotis. Misalkan ada tiga orang mendekati sasaran atau target yang akan dihipnotis, kemudian yang satu mengalihkan perhatian, artinya membuat pikirannya sibuk, yang satu lagi siap untuk menipu gitu kan. Nah, itu seperti hipnotis, tetapi bukan hipnotis. Penipuan. Seperti hipnotis, mengalihkan perhatian. Nah, jadi ada tiga modus di sini. Ada tiga modus ya, ada gendam, hipnotis ilmiah, dan hipnotis yang sebetulnya bukan hipnotis tapi penipuan saja sebetulnya. Betul dengan caranya ya kalau tadi yang dicontohkan oleh Pak Iqbal tadi, misalkan mencoba untuk membantu segala macam. Tapi itu ada proses panjang itu ya. Itu kenapa orang sampai bisa bisa sampai menyerahkan harta bendanya dengan rela itu? Gimana itu? Karena kita sebagai manusia punya dua pikiran atau dua otak. Yang pertama pikiran sadar, yang kedua pikiran bawah sadar. Nah, kalau pikiran sadar di situ kan ada logika, ada analisis. Nah, inilah yang dimanipulasi oleh para penipu. Artinya dimasukkan ke logikanya bahwa dia sedang kena musibah atau apa, tersentuhlah perasaannya, karena kita sebagai manusia punya rasa sosial. Nah, ketika tersentuh secara tidak langsung pikiran bawah sadarnya agak terbuka tuh. Sehingga apapun yang masuk atau sugesti yang masuk ke pikiran bawah sadar itu akan diiyakan karena logikanya sudah menerima gitu. Artinya ini, pelaku ini juga udah tahu persis bahwa proses itu sudah terjadi di target korbannya ya. Betul, sudah tahu pasti. Dia menyadari bahwa ya misalkan ini Mas Ojatsu sekarang ini kan pelaku hipnotis misalkan, ini saya dihipnotis gitu kan, misalkan. Mas Ojat itu tahu misalkan kalau saya itu memang sudah mulai terkena hipnotis. Tahu. Sudah tahu ya? Sudah tahu. Nah, tetapi kalau misalkan hipnotis, misalkan Pak Rudi saya mau hipnotis ya, itu harus ada yang pertama, Pak Rudi harus mau. Yang kedua harus mengikuti kata-kata saya. Yang ketiga harus fokus. Ketika itu salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak terjadi hipnotis. Itu hipnotis ilmiah itu tadi. Betul. Tapi kalau penipuan itu tidak usah memikirkan hal seperti itu. Asalkan Pak Rudi udah fokus ke satu orang, itu kemudian yang satu orang lagi siap-siap untuk melakukan aksinya penipuan, itu udah pasti terkena. Kalau misalkan orang yang jadi sasarannya itu memang teralihkan perhatiannya. Ini kan ada pelaku-pelaku seperti yang disebutkan tadi sama Pak Iqbal, di bus, di kereta api, di stasiun segala macam. Tapi juga ada yang kalau kita melihat ada yang dia berlogat seperti logat dari
ya Timur Tengah atau apalah gitu ya, negeri-negeri jiran gitu kan, dengan bahasa-bahasa logat-logat mereka ingin bantu sebuah tempat ibadah atau segala macam, tapi kesulitan untuk menggunakan ATM segala macam. Nah, terus orang-orang jadi, ayo saya antar ke ATM, akhirnya dia malah transfer ke ini apa namanya orang itu, ke pelaku itu kan. Nah itu termasuk apa? Penipuan saja atau? Itu menurut saya itu murni penipuan. Itu penipuan. Betul. Karena yang pertama, kenapa orang-orang Timur Tengah yang apa namanya modus seperti itu gitu kan? Karena memang akan percaya, orang Indonesia kan mudah percaya melihat backgroundnya gitu. Ini saya garis bawah ya, orang Indonesia itu mungkin kebanyakan, bukan semua ya. Betul. Itu kalau udah ngelihat orang tampilan Timur Tengah itu langsung menganggap orang benar gitu ya. Betul, mungkin ada anggapan seperti itu. Nah itulah yang dimanfaatkan oleh modus penipu. Padahal itu adalah yang salah sebetulnya. Anggapan seperti itu sebetulnya harus diluruskan. Tetapi nggak salah juga Pak Rudi. Kita harus percaya sama setiap orang, tetapi di sini harus ada kewaspadaan. Jadi ketika ada mengarah ke ATM itu harusnya sudah terpacu, kita berpikir bahwa jangan-jangan ini modus penipuan. Karena tidak ada orang yang betul itu langsung ngajak ke ATM, nggak ada. Gitu. Meskipun ada mau sumbangan itu pasti tidak langsung ngajak ke ATM. Kan awalnya pasti ada komunikasi dulu, seperti yang dicontohkan sama Pak Iqbal itu, ada ibu-ibu lagi rusuh bawa barang gitu kan. Terus ada orang pengen ngebantu gitu kan. Ini kan orang Indonesia langsung umumnya, bukan semua ya, sekali lagi ini generalisasi. Artinya ada orang pengen bantu itu kan rasanya senang gitu kan ya, dengan orang yang pengen ngebantu. Nah, itu satu persepsi yang salah atau bagaimana sebetulnya? Kalau menurut saya itu tidak salah Pak Rudi. Ketika ada yang membantu ya kita terima saja, terima bahwa syukuri ada yang membantu. Tetapi ketika mengarah kita tetap waspada. Artinya otak sadar kita harus tetap aktif, gitu. Harus ada analisis, ada logika di sana. Nah ini kebanyakan yang ibu-ibu tidak pakai di sana karena lebih menonjolkan perasaan, gitu. Tetapi untuk yang ditolong itu masih dalam tahap wajar menurut saya. Tapi ketika mengarah ke uang, kemudian ATM, nah itu harus mulai menggunakan logika kita. Gitu, itu mungkin caranya. Nah itu yang kadang-kadang kan agak sulit. Artinya ketika mereka mencoba membantu dalam tanda kutip gitu kan, obrolannya kan memang nggak langsung ke sana. Mari bantu, mau kemana, nanya segala macam. Nah ketika sudah lancar ngomongnya, nah di situ kan mereka bermain. Dan pada saat itu sebetulnya calon korban itu sudah tidak sadar gitu, bahwa dia sudah dalam jebakan penipuan tadi, gitu. Nah itu gimana menurut Mas Ojat? Ya, kalau saran saya, kalau menjadi ibu-ibu jangan banyak berbicara atau berinteraksi dengan lawan jenis terutama ya, terutama dengan lawan jenis ataupun dengan ibu-ibu yang lainnya memang kurang disarankan. Kenapa? Karena logika ibu-ibu biasanya itu lebih rendah daripada perasaannya, itu lebih menggunakan perasaan. Makanya kalau ada yang ngajak komunikasi kemudian ngasih pertolongan, ya dihindari sajalah. Lebih baik dihindari ya. Kalau ibu-ibu ya. Tapi kalau misalkan bapak-bapak masih kuat logikanya. Biasanya. Betul, biasanya. Meskipun ada juga yang korbannya bapak. Ada juga yang korbannya. Artinya gini, kalau tadi dikatakan ada yang bawa beban berat, rusuh segala macam, ya lebih baik kalau memang sudah dari rumah itu dia sudah siap bawa begitu banyak barang. Dia tidak berharap ada bantuan juga di jalan sebetulnya. Betul, kan artinya kan? Betul. Betul. Mas, jadi jangan mengharapkan bantuan kalau misalkan memang kita bawa barang banyak ya kita udah pakai logika dari rumah. Bagaimana cara bawanya? Ini sampai ke tujuan. Betul. Betul. Jangan sampai mengharapkan bantuan. Tapi kalau misalkan pas keadaan yang terdesak kemudian ada yang membantu ya kita husnuzon aja. Tetapi jangan sampai ketika sudah berbelit-belit tuh ngomongnya gitu kan, tinggalkan saja. Itu pasti ada modus penipuan di sana. Mas Ojat, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Oke.